Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdurabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahra Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita dengar, Masya Allah ya. Sekiranya nanti generasi kedepannya seperti begitu semua. Masya Allah, kita doakan. Ya, boleh saja nanti bukan lagi orang Makassar datang ke sini, tapi generasi-generasi di sini yang tersebar kemana-mana, ke Manokwari, Jayapura. Masya Allah, yang terkenal adalah Serui. Dengan serunya anak-anak generasi kita doakan semuanya. Amin. Yang dibawakan tadi sangat luar biasa, yang dapat kita banyak memiliki ilmu atau kita dapat mendapatkan banyak pelajaran. Namun saya ingin kembangkan dengan sebuah konsep menghubungkan juga tadi malam tausiah ya, atau ceramah tarwih. Seorang ibu ya, namun dalam konteks saat sekarang ini atau dalam konteks agama sebenarnya ibu yang melahirkan dalam konteks jasmania, tapi ada seorang guru yang melahirkan kita. Kita ini ada dalam konteks mampu berbicara di depan, itu tidak bisa tanpa guru. Ibaratnya tadi sampaikan bahwa kita ada di sini tidak bisa tanpa seorang ibu. Kita semua ini melalui perantara yang namanya ibu. Begitu pula sebenarnya melahirkan sebuah ilmu itu tidak bisa tanpa seorang guru. Maka istri Rasulullah SAW dikatakan Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang beriman. Maka kita mengatakan siapakah bapaknya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini sebenarnya ini banyak belajar bersama dengan ulama. Karena ulama ialah yang menurunkan ilmunya dari ulama, tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Dede Imam Koso ya. Saya juga bagian daripada DDI, cuma DDI Patojo. Ya. Saya ingat terasa waktu MTS ya itu dikasih tugas. Tapi dulu saya terlalu semangat. Karena kenapa? Langsung ayat khamar. Karena di kampung saya banyak minum khamar. Tapi alhamdulillah tidak ada yang macam-macam. Karena pelaku utamanya adalah sepupu sendiri. Ya, beginilah sebenarnya kita terkadang ada orang yang dihadirkan untuk mendakwahi kita itu dari bagian keluarga kita sendiri. Kemudian seorang ini kalau kita melihat tadi dalam belajar ini sanadnya jelas. DDI Mangkoso itu sanadnya jelas. Andre Gurutta Daun Ismail itu pelopor dari Yasrib. Andre Gurutta Ambodalle atau kita kenal dengan sang guru dari Indonesia Timur termasuk Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle. Ini banyak melahirkan ulama juga. Namun kita tidak bisa melupakan siapa gurunya. Dari mana gurunya? Itu dari Sengkang, namanya Al-Alimul Allamah Syekh
Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi lama tinggal di Mekah, lalu diarahkan untuk mengajarkan ilmunya di kota Sengkan. Disinilah sebenarnya melahirkan banyak ulama yang sampai saat sekarang ini melahirkan banyak cabang. Ya, As'adiyah saja itu melahirkan cabang sampai 500 cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah termasuk ya yang datang dari sini dari As'adiyah. Alhamdulillah jelas sanadnya, jelas sanadnya. Jadi seorang ibu kalau melahirkan anak tidak jelas itu dipertanyakan. Bahkan di masyarakat mungkin ya tidak diperhatikan. Ya, anak di luar nikah misalnya, itu tidak jelas sanadnya. Nah, belajar agama itu jangan sampai belajar tidak sesuai dengan sanad, akan melahirkan pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, selayaknya kita betul-betul memahami dalam konteks sanad belajar keilmuan. Dalam konteks ibu itu ada doa. Kalau kita melihat konteks ibu ini, misalnya terkait dengan Zakaria ya, istrinya yang sudah tua, tapi fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kenapa? Innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaba wa rahaba. Itu mampu dikasih anak, umurnya hampir ya 90 tahun ya. Tapi kenapa masih bisa melahirkan? Karena selalu berdoa. Kita ini lahir ini tidak bisa lahir tanpa adanya usaha ya. Bapak dan ibu ini ada usaha, di sisi lain ada doa. Oleh karena itu kita seorang anak berarti seorang, kalau diibaratkan tadi dengan penuntut ilmu atau kita sebagai pelajar, pendengar, senantiasa mendoakan guru-guru kita. Jangan pernah melupakan guru-guru kita. Dimanapun kita berada, kalaupun misalnya ada yang mengajarkan kita, kata Ali karramallahu wajhah, siapa yang mengajarkan saya satu huruf, maka dia adalah Tuhan saya. Artinya saya rela menjadi hamba baginya. Maka mungkin ya Ananda tadi sudah pintar, sudah bisa ceramah dari Dede Mangkoso, tapi jangan pernah melupakan guru SD, guru mengajinya. Meskipun sebenarnya belum sempurna, tapi yang pertama mengajarkan kita, siapa yang mengajarkan huruf A, Ba, Ta, itu guru TK. Itu kita tetap doakan, kita tetap berharap bagaimana sebenarnya nilai-nilai bagaimana belajar itu betul-betul tawadu. Bukan karena sudah pintar ceramah lalu menganggap bahwa ini guru saya dulu nih, wah. Atau melihat ketika ada ilmu kita, melihat orang lain, waduh itu kan tidak ada ilmunya itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an ini, innahum yusari'una fil khairati wa yad'una ragaba wa rahaba. Senantiasa berdoa. Kalau kita lihat wasari'una, ayat yang lain wasari'una ila maghfiratin mir rabbikum, senantiasa bersegera untuk meminta ampun. Ya, kalau kita kaitkan tadi malam terkait dengan orang yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang innal muttaqina fi jannati wa uyun, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah di waktu malamnya sedikit sekali. Kenapa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di setiap sahur ini, waktu sahur ini kebanyakan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalaupun memang kita lebih nyaman untuk berbahasa Indonesia, ya Allah ampuni saya ya Allah. Misalnya ibu-ibu di samping cuci piring, ya Allah ampunilah saya ya Allah, sambil masak, astagfirullah, astagfirullah. Kita dalam hati senantiasa ada kata istighfar di dalam hati kita. Kita lazimkan ini, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk dikabulkan apa yang diinginkan.
sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di bulan Ramadan ini betul-betul pintu maghfirahnya. Ya, pintu kalau dalam awal bulan ini dalam hadis dikatakan rahmahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita sehingga kita mampu betul-betul mengamalkan ilmu yang sedikit. Jangankan terlalu banyak, sedikit saja. Kalau terkait tadi dengan ba, Masya Allah, cara menerangkannya luar biasa. Itu dalam ilmu bahasa Arab ya. Ya, maka kalau dilihat lagi ayat memang yas'alunaka mata yunfikun kul ma anfaqtum min khairin. Min ini ada namanya min tabaid, sedikit saja, sebagian. Artinya sedikit ilmu yang kita amalkan, sedikit ilmu yang kita sampaikan itu akan mendatangkan ala inna nasrallahi qarib, mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang memiliki kebaikan sedikit. Oleh karena itu kita tidak boleh merendahkan siapapun, karena secara otomatis semua orang-orang ini memiliki kebaikan meskipun sedikit, dan itu kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, itu mampu mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang sedikit kita ini, ilmu yang sedikit kita ini menjadikan kita istiqomah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita mudah menerima ilmunya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.